Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang nilai-nilai dasar fikih siasat. Kenapa nilai dasar? Jadi artinya bahwa secara politik Islam mengatur prinsip-prinsip yang harus dijadikan landasan dalam pengaturan negara, dalam pengaturan kehidupan berbangsa, dan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat. Lalu kenapa nilai-nilai dasar? Ini artinya apa? Tidak mengatur bentuk, tetapi hanya mengatur apa? Tatanan nilai, paham nggak? Jadi tidak mengatur bentuknya, tetapi mengatur tatanannya. Sementara bentuk siasatnya seperti apa, itu urusannya urusan kita manusia. Tetapi nilai-nilai dasar itulah yang menjadi apa? Patokan. Nah, baik. Untuk nilai-nilai dasar dalam fikih siasat itu, kita bisa mengistinbat dari Al-Quran, bisa mengistinbat dari Al-Hadits, dan bisa juga kita mengistinbat dari qaul ulama atau perkataan-perkataan ulama atau dasar-dasar umum. Ada 11 nilai dasar dalam Al-Quran yang harus menjadi landasan dalam menjalankan siasat. Nah, yang pertama, keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang paling pokok, berarti bentuk siasat apapun, yang paling penting ada prinsip mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini bisa kita lihat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 52 dan Quran surat Al-Anfal ayat 46. Makanya kita bangsa Indonesia dalam Pancasila itu ada apa? Sila yang keberapa? Persatuan Indonesia. Itu kan ya prinsip dasar di negara kita. Ini sesungguhnya apa? Merupakan perintah di dalam Al-Quran. Yang kedua, keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menggerakkan masalah yang bersifat ijtihadiyah. Ini perintah Al-Quran. Jadi kalau ada masalah-masalah yang bersifat ijtihadi, tidak secara mantuk atau tidak secara qat'i dikatakan Al-Quran dan hadis, tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis, maka berarti kan itu apa? Hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Maka dalam melaksanakan mencari titik temu atau bagaimana kita memecahkan masalah dalam menghadapi hal-hal yang terjadi yang bersifat ijtihadi itu, ada prinsip musyawarah. Itu yang didepankan. Lihat Quran surat Asy-Syura ayat 38 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amri. Maka musyawarahkanlah dalam urusan-urusan itu. Atau mintalah pendapat tentang urusan. Ini apa? Urusan perang, urusan ngatur masyarakat, urusan dagang, urusan pembagian kekuasaan, musyawarah. Itu kan politik namanya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah keharusan memberikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Jadi ketika seseorang menjadi seorang penguasa diamanahi oleh rakyat, rakyat itu mempercayakan suaranya kepada seseorang, maka dia harus apa? Amanah. Dan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum, maka harus ditetapkan secara adil. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayatnya ada kan? Ya tinggal dihafal saja. Yang keempat, keharusan menaati Allah dan Rasul
dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Jadi ulil amri itu pemegang kekuasaan. Siapa yang memegang kekuasaan? Ya yang diberi amanah oleh rakyat tadi itu. Kalau Allah dan Rasul ya sudah jelas. Kalau taat kepada Allah berarti kita mengikuti konsep-konsep Al-Quran, mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, mengikuti nilai-nilai dasar yang ada di dalam Al-Quran. Begitupun kita mengikuti Rasulullah, berarti kita apa? Mengikuti patokan-patokan yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Nah, sementara ulul amri itu apa? Berganti-ganti. Setiap zaman dan setiap waktu. Bentuknya juga apa? Bisa berubah-ubah. Atau antara satu negara dengan negara lain berubah. Nah, yang penting bukan pada bukan pada bentuk negaranya, tetapi apa? Kita ketaatannya kepada ulul amrinya. Apakah dia presiden, apakah dia raja, atau amir, atau lain-lainnya. Yang penting dia pemegang kekuasaan. Prinsip yang kelima, keharusan mendamaikan konflik antara kelompok dalam masyarakat beriman. Jadi saudara sekalian, ini prinsip dalam fikih siasa itu ketika ada konflik di antara kelompok, ini harus didamaikan. Kemudian keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan inovasi. Ini prinsip nih. Jadi kita berdasarkan nilai dasar dalam Al-Quran, dalam kehidupan para politik itu ada keharusan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan inovasi. Nah, kenapa ini hari ini kan kita tanggal berapa? Tanggal 22 adalah hari nasional. Hari nasional itu merupakan apa? Mengingatkan kita kepada awal penetapan resolusi jihad. Jadi awal mulanya para kiai yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk merumuskan tentang resolusi jihad. Resolusi jihad itu apa? Mempertahankan negara adalah termasuk jihad. Ini prinsip dalam fikih kan? Ini dasarnya. Quran surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 190. Jadi tepat sekali pada tanggal 22 Oktober itu sebagai momen dulu dalam merumuskan resolusi jihad, di mana mempertahankan negara melawan agresi militer dan ekspansi kekuasaan dilawan oleh para kaum santri dipimpin oleh para kiainya. Ini landasannya apa? Quran. Surat Al-Baqarah ayat 190. Jadi kalau begitu negara kita sudah apa ini? Sudah menaati Allah dan Rasulnya. Hanya bentuknya tidak disebutkan secara konkret, tetapi nilai-nilai dasarnya dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh, prinsip dasar fikih siasa dalam Al-Quran itu, Al-Quran mengatakan bahwa harus mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Jadi yang dicari itu apa? Damai, bukan apa? Bermusuh. Dengan mana? Ya dengan siapapun. Apakah bermusuhan antar sesama kaum muslimin atau permusuhan di antara sesama manusia. Sebab Islam itu menganut apa? Menganut jadi ada hubungan yang sifatnya hubungan kemanusiaan, ada hubungan yang bersifat keagamaan, atau ada hubungan yang disebut apa? Ya bersifat hukum. Jadi kita pertimbangannya bukan hanya pertimbangan agama, tetapi pertimbangan kemanusiaan juga penting. Jadi ketika apa? Perbedaan agama, lalu kita ada konflik, ya kita harus apa? Dahulukan atau itu tempuh dulu dengan cara-cara apa? Cara-cara damai. Baru kalau dengan cara yang bisa kira-kira membuat perdamaian tidak bisa tercapai, maka boleh kita melalui apa? Adu
PC atau berperang. Itulah prinsip di dalam apa? Fikih siasat. Dalam fikih siasat itu. Kemudian yang ke-8, keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi saudara sekalian, kenapa setiap negara itu punya angkatan bersenjata, punya polisi, punya rakyat yang menjadi cadangan keamanan. Kenapa? Ini dalam rangka apa? Meningkatkan kewaspadaan. Lalu kenapa juga pemerintah misalnya apa? Menyiapkan peralatan perang. Kan tidak perang ya, kenapa harus beli bin, harus beli apa? Peluru, harus beli apa? Tank wajah. Itu dalam rangka apa? Kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi kalaupun lihat apa? Barisan tentaranya rapi, tentaranya kuat-kuat, nah, tinggal kita bertawakal kepada Allah kan. Ini perintah ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian prinsip yang ke-9, keharusan menepati janji. Jadi kalau kita punya janji kepada rakyat dalam kampanye, itu harus ditepati. Atau setelah jadi pun kita ada janji kepada rakyat harus ditepati. Ya, Quran surat An-Nahl ayat 91. Kemudian yang ke-10, keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Jadi saudara sekalian, kalau tadi pada nomor 7 itu bagaimana kita mementingkan perdamaian, artinya yang didahulukan itu apa? Perdamaian, bukan apa? Permusuhan. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita itu utamakan perdamaian bangsa-bangsa. Jadi artinya apa? Kaum muslimin berkewajiban untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, kayak Indonesia. Indonesia itu apa? Bagaimana kita untuk bisa menciptakan dunia ini yang damai, maka apa? Kita mengirimkan pasukan atas nama United Nations ke negara-negara yang sedang konflik. Untuk apa? Membantu menciptakan perdamaian dunia. Dalam undang-undang dasar kita juga ada kan? Dengan rahmat Allah dan seterusnya. Jadi untuk perdamaian dunia. Jadi makanya kita punya Kementerian Luar Negeri, kemudian punya tentara-tentara yang kuat, kemudian tentara kita itu dikirim ke daerah-daerah konflik. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Terwujudnya perdamaian bangsa-bangsa di dunia. Ini perintah Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang hafal apa suratnya? Awalnya saja. Al-Hujurat ayat 13. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Terus ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi memang ini kan sudah sunatullah. Apa itu? Berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, ya sudah sunatullah. Bukan untuk berperang, bukan. Tetapi untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Sehingga ketika kita sudah saling mengenal, kita apa? Saling mencintai. Kalau sudah saling kenal kan, kalau sudah saling mencintai maka akan timbul kedamaian. Nah, itulah prinsip. Yang terakhir, keharusan peredaran harta benda pada seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini prinsip. Makanya saudara sekalian, dalam fikih siasah itu, dalam fikih politik, menurut Islam itu, yang namanya harta kekayaan yang bersifat mengatur kepentingan orang banyak harus dikuasai oleh pemerintah. Dikuasai itu bukan apa? Dimiliki penuh oleh pemerintah, tetapi apa? Pemerintah berkewajiban untuk mengatur. Termasuk misalnya mengatur apa? Karena masyarakat kita itu butuh terhadap apa? Kebutuhan pokok, beras, minyak, BBM. Maka barang-barang yang seperti itu diatur oleh pemerintah supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi penimbunan, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang bisa menimbulkan apa? Gejolak harga. Nah, Al-Quran memerintahkan sekalian
Jadi yang namanya perputaran harta itu harus apa? Harus menyeluruh. Jadi bukan apa? Bukan seperti pada filsafatnya kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu yang kaya yang punya apa? Capital, yang punya modal. Ya, yang tidak punya modal itu apa? Terus saja dalam kemiskinan. Sehingga ada lagu Omah Irama yang siapa dulu apa itu? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu kan teori apa itu? Teori tapi sosialisme juga jelek. Segala sesuatunya diatur oleh, bukan diatur, dimiliki oleh negara. Nah, Islam itu diantara kapitalisme dan sosialisme. Jadi kenapa? Bagaimana harta kekayaan itu bisa beredar pada apa? Pada seluruh lapisan masyarakat. Melalui apa? Coba sekarang kita punya kekayaan, hasil usaha, kita berkewajiban untuk bayar zakat berapa persen? 2,5%. Kita melakukan pertanian. Pertanian itu apa? Pertanian itu diairi oleh kita sendiri. Maka hasilnya kita harus berzakat sebesar 5%. Kalau diairinya secara alami, daerah subur, maka kita mengeluarkan zakatnya jadi berapa? 10%. Itu supaya apa? Ya orang-orang yang tidak punya tanah, orang-orang yang tidak punya lahan pertanian, bisa juga mereka apa? Maka ini kan prinsip, makanya diwajibkan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana harta benda itu bisa terdistribusi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kaila julatan bainal adiyai minkum. Jadi itu kan cerita tentang apa harta baik, harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu ya harus dibagi-bagikan kepada bagian-bagian tertentu. Ya untuk apa? Kaila julatan bainal adiyai minkum. Jadi supaya apa? Harta itu menyebar seluruh lapisan masyarakat. Ya kalau pemerintah kita sekarang apa? Ya ada bantuan langsung. Nah itu untuk apa itu? Menyebarkan uang, mengedarkan harta kekayaan supaya apa? Supaya beredar di seluruh rakyat. Makanya apa? Sekarang orang punya HP udah gak aneh, orang punya motor sudah tidak aneh sekarang itu. Kenapa? Orang banyak punya duit semua sekarang itu. Hanya kita masih kurang apa? Kurang syukur, merasa apa? Miskin terus. Nah itu namanya apa? Miskin terstruktur namanya itu. Jadi miskin watak kalau begitu ya. Memang wataknya miskin, udah punya mobil satu juga apa? Masih miskin. Atau udah punya HP juga merasa miskin. Kalau sama sekali tidak punya HP, nah itu baru sekarang itu apa? Miskin banget jadi orang HP aja udah punya, nah gitu ya. Baik, berdasarkan 11 prinsip itu, saudara sekalian, berarti apa? Berdasarkan kaidah-kaidah umum di dalam Islam itu tidak peduli dengan apa sistem pemerintahan, mau kerajaan, mau kayak Indonesia itu apa namanya? Sistem pemerintahan kita itu, republik atau demokrasi? Republik, atau misalnya mau syarikat, atau mau keemiratan. Yang penting, yang 11 prinsip itu terpenuhi, itu saja titik. Mau bentuknya kerajaan, mau bentuknya republik, mau bentuknya syarikat, atau mau bentuknya emirat, atau bentuknya kesultanan, kayak Sultan Brunei misalnya itu, yang kerajaan kecil itu namanya sultan. Yang penting apa? 11 prinsip ini terpenuhi. Monggo. Jadi tidak perlu apa? Khilafah-khilafahan. Yang penting apa? Apapun bentuk negaranya, yang penting apa? 11 prinsip ini dalam menjalankan siasat terpenuhi. Paham nggak? Nah, coba sekarang ukur Indonesia. Dari 11 prinsip ini kira-kira mana yang belum ada di Indonesia? Kita harus pisahkan antara apa? Konsep politiknya dengan pelaksanaan politiknya. Kalau menurut Bapak sih konsep politiknya sudah apa? Terpenuhi semua. Pancasila, Undang-Undang Dasar, wah ini udah mengatur apa? Yang 11 prinsip itu sudah diatur semua. Jadi kalau begitu apa? Konstitusi yang ada di Indonesia itu sesungguhnya sudah apa?
tersinari oleh Al-Quran, oleh nilai-nilai dasar dalam Islam sesungguhnya itu. Jadi kenapa harus berjuang lagi apa? Kekeh kayak jadi apa? Negara khilafah. Atau kekeh kayak jadi negara apa? Bersyariah. Atau kekeh ingin menjadi apa? Negara Islam. Yang nggak bisa sebab apa? Indonesia itu bukan hanya penduduk Muslim, ada penduduk-penduduk yang lain. Al-Quran saja tidak mengharuskan itu. Yang penting apa? Jelas prinsip ini diwujudkan dalam tatanan kehidupan perpolitikan. Kan itu ya. Baik, itu menurut apa? Al-Quran. Sekarang bagaimana menurut hadis? Nah, menurut hadis, yang pertama ini hadis bahwa mengangkat pemimpin itu adalah keharusan. Sekali lagi, ini menurut hadis. Mengangkat pemimpin itu merupakan keharusan. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fis safari fal yu'ammaru ahaduhum." Nah, jika 3 orang bepergian, maka salah seorang di antara yang 3 itu harus ada yang menjadi pemimpinnya. Jadi di antara yang 3 orang itu salah satunya harus ada pemimpinnya. Dalam satu perjalanan yang cuma 3 orang saja harus ada pemimpin, lebih-lebih dalam kehidupan bermasyarakat, lebih-lebih dalam kehidupan berbangsa. Ini berarti apa? Dalam suatu negara wajib ada pemimpin. Dalam setiap kelompok wajib ada pemimpin. Dalam setiap komunitas wajib ada pemimpin. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tahillu li salasatin yakununa bi falatin min ardin illa umiru alaihim ahaduhum. Ini kata Rasulullah, tidak halal bagi 3 orang yang menempati satu kapling bumi. Tidak halal bagi 3 orang yang menduduki satu kapling bumi. Illa umiru alaihim ahaduhum, kecuali yang 3 orang yang menempati satu kapling bumi itu harus dipimpin oleh salah seorang. Ya ini apalagi apa? Banyak. Satu RT saja ada berapa penduduk? Rata-rata 60 kakak. 60 kakak itu ada berapa? Minimal suami istri berarti ada berapa? 120. Apalagi kalau ditambah anaknya masing-masing punya 2 anak. Berarti berapa? 240 per RT. Berarti wajib ada RT. Wajib ada RT. Nah ini satu ya prinsip dalam hadis bahwa kita harus ada pemimpin, harus ada pemimpin. Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Itu urusan kita, urusan manusia, urusan ijtihad kita. Yang kedua, prinsip menurut hadis keharusan pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wah ini apa? Hadis yang cukup terkenal. An Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Fal imamu alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'ala ra'iyyatihi. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Muttafaqun alaih. Ini hadis apa? Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi setiap kita masing-masing ini apa? Adalah pemimpin. Jadi pemimpin bagi siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dan setiap kita, setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas
Ra'iyah, atas rakyatnya. Jadi kita memimpin apa? Kita memimpin apa? Memimpin tubuh kita. Tubuh kita punya apa? Anggota tubuh. Berarti kita juga akan ditanya untuk mempertanggungjawabkan apa? Kenapa kaki tidak mau bikin? Kenapa kaki pinginnya ke bioskop? Kenapa mata malas bangun untuk sholat subuh? Nah itu akan diapa itu? Akan diminta bertanggung jawab. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, imam yang memimpin manusia dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ra'iyahnya, terhadap rakyatnya. Nah, ini yang berat nih. Jadi kalau kita memimpin manusia pada level besar ataupun pada level kecil, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Mahasiswa ada kosmanya, maka kosma juga akan diminta pertanggungjawaban. Contoh pertanggungjawaban kenapa temannya nggak suka kuliah, atau misalnya itu kenapa temannya itu banyak alasan, oh kenapa temannya nggak punya jajan dan lain-lain. Itu akan diminta ya Pak, pertanggungjawaban. Wah lebih-lebih jadi RT. Kenapa ada pencurian? Itu tanggung jawab RT. Kenapa ada yang berzina? Itu juga tanggung jawab RT. Kenapa sampah berserakan? Itu juga tanggung jawab RT. Presiden mah tidak tahu menau dan urusannya urusan negara, urusan kebersihan, urusan lingkungan itu urusan RT. Mau nggak jadi RT? Nah, kerjanya berat, tetapi apa? Ujurnya kecil. Jadi RT itu yang mati RT, yang melahirkan RT, yang sakit RT, apalagi? Nah, yang ada yang maling RT, Masya Allah, kasihan. Honornya berapa? Oh 50.000, 50.000, Masya Allah, kasihan banget. Nah, kemudian warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Nah, kalau Anda sudah punya istri, punya anak, maka Anda adalah pemimpin bagi keluarga. Akan dimintai pertanggungjawaban apa? Atas kepemimpinan Anda di keluarga. Makanya apa? Cari istri yang udah cantik, solehah lagi supaya mudah dipimpin. Nah, tambah dengan kaya raya. Juga apa? Punya anak juga apa? Banyak tetapi soleh-soleh supaya mudah dipimpinnya. Ini cuma satu-satunya anak sekali orang, insya Allah makan hati punya anak kayak begitu kan. Nah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lelaki bapaknya akan dimintai pertanggungjawaban karena nafkah. Kenapa anak Anda kelaparan? Kenapa anak Anda tidak sekolah? Kenapa anak Anda tidak pakaiannya tidak menutupi aurat? Nah kalau ibu akan dimintai pertanggungjawaban karena pendidikan dalam keluarga. Kenapa anak Anda tidak suka sholat? Apakah Anda tidak mendidiknya dengan baik? Pokoknya apa? Setiap diri kita itu karena kita adalah pemimpin terhadap diri sendiri, yang kita punya amanah terhadap manusia pada umumnya, kita juga adalah pemimpin terhadap manusia, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita di antara manusia. Begitu buat kita di keluarga, ketika sudah punya istri, ya istrinya kalau punya satu berarti akan apa? Ya dipimpin lah cuma istri satu. Kalau kita pun bisa berbuat adil, maka istrinya bisa apa? 2. Masih juga bisa adil, tambah jadi berapa? 3. Tambah lagi berapa? 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4 itu berada pada kekuasaan kita lelaki. Maka urusan politik dalam negerinya harus baik. Bagaimana tadi itu prinsip menciptakan perdamaian bukan menciptakan permusuhan. Jadi berat kan kira-kira? Berat. Makanya syarat untuk bisa punya istri lebih daripada satu, bisa berbuat adil. Mau enggak punya istri lebih daripada satu? Ada yang mau, ada yang tidak. Tapi kalau yang tidak, kita perlu dicek kesempurnaannya menjadi lelaki ya. Berikutnya, keharusan menjadikan kecintaan dalam persaudaraan sebagai dasar hubungan antara pemimpin dan pengikut. Jadi saudara sekalian,
Ini acap kali bahwa antara pemimpin dengan rakyatnya, antara yang dipimpin dengan rakyatnya, antara pemimpin dan rakyatnya atau dengan pengikutnya itu acap kali yang menjadi ikatan itu bukan persaudaraan dan kecintaan, tetapi apa? Kepentingan. Ini yang tidak salah. Jadi kan acap kali misalnya ketika kampanye itu apa? Ya berani piro supaya milih dia kan? Nah, dikasih. Kalau sudah jadi apa? Ya kan sudah dibeli. Nah, sudah dibeli. Ada dibeli dulu 50.000. Untuk berapa? 5 tahun. Makanya rugi kan? Memilih kepala desa Anda dikasih 50.000 untuk berapa tahun? 6 tahun kalau kepala desa. Nah, mau korupsi mau apa kepala desa? Gak ada urusan lagi dengan Anda. Kan suara kamu sudah dibeli berapa? 50.000. Itulah ruginya. Nah, tetapi politik di dalam Islam berdasarkan hadis Nabi itu antara pemimpin dan pengikut itu landasannya bukan kepentingan, tetapi apa? Kecintaan dalam persaudaraan. Kecintaan dalam persaudaraan. Itu yang harus menjadi apa? Dasar. Yang harus menjadi dasar. Bagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik, khiyaru a'immatikum, kata Rasulullah, khiyaru a'immatikum, para pemimpin kalian yang terpilih atau para pemimpin pilihan kalian, alladzina tuhibbunakum wa yasiluna 'alaikum wa tasiluna 'alaihim. Jadi pemimpin-pemimpin pilihan di antara kalian itu mereka yang apa? Kalian mencintainya, mereka menghubungkan tali silaturahmi kepada kalian, dan kalian pun mengikatkan tali kasih sayang kepada mereka. Ini prinsip. Berarti apa? Antara pemimpin dan pengikutnya harus saling mencintai, harus saling mengunjungi, harus saling mengikatkan silaturahmi. Alhamdulillah kita setelah apa ini? Setelah kita reformasi, jadikan para pemimpin itu apa? Belusukan, dekat dengan apa? Rakyatnya. Kalau sekarang Pak Jokowi kan keliling Indonesia kan, bersalaman dengan rakyatnya. Dan kalau dulu nggak ada yang namanya apa? Pemimpin bersalaman dengan rakyatnya. Kepala desa aja dulu somsu, RT saja dulu apa? Somsu. Sekarang RT itu apa? Ada yang sakit, buru-buru kunjungi. Kemudian ada yang tidak punya duit, kemudian apa? Dikasih RT sekarang baik-baik. Jadi kalau Anda tidak punya duit, ngomong aja ke RT. Pasti sama-sama apa? Tidak punya duit. Saling mengunjungi sekarang, saling bersilaturahmi. Ini prinsip dalam perpolitikan Islam. Ini prinsip. Jadi apa? Para pemimpin, kalian mencintai para pemimpin, kemudian pemimpin juga mencintai kita. Para pemimpin suka mengunjungi kita, kita juga suka mengunjungi pemimpin. Nah, sementara yang jelek seperti apa sih? Wasyara'iru a'immatikum. Wasyara'iru a'immatikum. Para pemimpin kalian yang paling jelek adalah alladzina tabghadunahum wa yabghadunakum, tal'anunahum wa yal'anunakum. Rawahu Muslim. Jadi yang paling jelek di antara pemimpin itu apa? Pemimpin yang kalian membencinya, pemimpin juga membenci kalian, pemimpin melaknat kalian, kalian pun melaknat pemimpin. Jadi saling apa? Saling membenci, saling memusuhi, gak ada titik temunya. Jadi masing-masing, nah ini jelek itu pemimpin kayak begitu. Jelek. Ini prinsip politik di dalam Islam. Dasarnya harus apa? Dasar kecintaan dalam persaudaraan. Persaudaraan apa? Mungkin ukhuwah Islamnya karena persaudaraan satu agama, atau ukhuwah watonnya, atau hubungan apa? Satu bangsa satu negara, atau hubungan basyariah. Ketika beda agamanya dengan kita, tetap kita apa? Harus berbaik-baik dengan pemimpin itu.
Dengan kaidahnya apa? Kaidahnya adalah memperhatikan hubungan sesama manusia, persaudaraan sesama manusia. Berikutnya, keharusan menaati imam selama mematuhi syariat. Jadi harus patuh kepada imam itu ketika imam tidak melanggar syariat. Kalau imamnya suka apa? Masih menjalankan sholat 5 waktu, suka berhaji, suka berumroh, suka bersedekah, puasa Senin dan Kamis, suka bersedekah, mencintai rakyatnya, mengamalkan Al-Quran, memfasilitasi apa? Memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan agama. Nah, itu berarti apa itu? Pemimpin yang baik, mematuhi syariat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayalikum ba'di wulatun fayalikum albirru bibirrihi wa yalikumul fajiru bifujurihi fasma'u lahu wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Nah, ini kan perintah apa nih? Taat kepada pemimpin. Seperti apa taat kepada pemimpin? Kata Rasulullah, sayalikum ba'di, setelahku nanti kalian akan diurus, akan ada yang menguasai kalian. Apa? Ulatun adalah para wali, para pemimpin, para penguasa. Fayalikumul birru bibirrihi. Jadi kalian akan apa? Dipimpin, dikuasai oleh kebaikan, oleh orang-orang yang baik dengan kebaikannya. Jadi akan dipimpin oleh orang-orang yang baik dengan kebaikanmu. Wa yalikumul fajiru bifujurihi, sementara kalian juga akan apa? Dikuasai oleh orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang hanyut dalam perbuatan-perbuatan maksiat dengan apa? Dengan kefasikannya. Jadi gini maksudnya itu. Jadi nanti kata Rasulullah, setelahku akan ada apa? Kalian akan dipimpin oleh apa? Orang baik, dan kamu akan dipimpin dengan kebaikannya. Tapi kalian juga akan apa? Akan ada juga yang dipimpin oleh orang yang apa? Yang jahat, dan kalian akan dipimpin dengan kejahatannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pemimpin yang jahat? Ya, kalau yang baik tentu saja kita apa? Pasti taat. Sekarang bagaimana sikap kita kalau pemimpin kita itu apa? Fajir, fasik, tukang apa? Tukang bobok, tukang buka-buka anak. Muka-muka anak. Nah, tetap kita itu apa? Fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqq. Jadi tetap dengarkan, taati pada setiap yang relevan, yang berkesesuaian dengan kebenaran. Bisa jadi berarti kan yang jadi patokan itu apa? Bukan birru dengan fajirnya, tapi perilaku mereka dalam memimpin itu apakah berkesesuaian dengan kebenaran ataupun tidak. Fa'in ahsanu falakum walahum. Jadi jika mereka itu baik, maka kebaikan itu untuk kalian dan untuk para pemimpin. Sementara wa'in asa'u falakum wa alaihim. Nah, sementara jika para pemimpin itu berlaku salah, berlaku jahat, maka kejadian itu untuk kita. Coba kalau misalnya itu pemimpin kita itu apa? Korupsi aja pekerjaan, uang negara itu apa? Diambil pakai poya-poya. Berarti apa? Edaran keuangan di rakyat menjadi kecil. Maka imbas daripada apa? Korupsi. Rakyat apa? Kelaparan. Sementara apa? Pemimpinnya happy-happy, jalan-jalan kemana? Ke luar negeri. Nah, itu akibat daripada apa? Akibat daripada pemimpin salah. Pemimpin jahat, maka kejahatan itu untuk kalian. Tapi walaihim menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Jadi tahu siapa? Tahu usah ribut dengan apa? Kejahatannya para pemimpin. Tetap kita pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, tetap kita harus menaatinya. Sementara kalau kita melihat perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, ya kita tidak apa? Tidak menaatinya, tetapi kita tidak memberontak. Tapi ya efek daripada mereka berbuat salah itu tentu saja bagi mereka, bukan buat kita. Nah, terakhir yang berdasarkan hadis, pemimpin harus berfungsi sebagai perisai.
Tidak berfungsi sebagai alat untuk menyerang, tetapi berfungsi sebagai alat untuk berlindung. Jadi yang namanya pemimpin, prinsip pemimpin di dalam fikih itu ya fungsinya sebagai perisai. Perisai itu apa sih? Sebagai tameng bagi rakyatnya. Jadi bukan malah mengorbankan apa? Rakyat untuk kepentingannya. Tetapi apa? Kayak Pak Jokowi lah gitu ya. Pak Jokowi hebat bisa sih. Ya, Pak Jokowi itu apa? Dulu kan apa itu? Kita itu kan untuk nikel dikuasai oleh Eropa. Nah, kemudian apa? Ya kita sekarang tidak mengekspor mentahnya, tidak mengekspor. Ekspor itu apa ya? Mengirim ke luar negeri mentahnya. Tetapi apa? Ya karena apa itu? Ya karena. Tetapi kan harus rela apa? Dibully orang. Harus rela apa? Harus rela dimusuhi orang-orang yang kepentingannya terganggu. Tetapi kan demi apa? Demi rakyat. Itu harus pemimpin. Jadi apa? Dari kami. Gak apa-apa kayak Gus Dur dulu almarhum. Kayak Gus Dur cucunya Hadratus Syekh Haji Mas Arif. Beliau itu apa? Berjuang untuk masyarakat umum, bukan untuk memperkaya dirinya. Beliau lebih banyak mengorbankan dirinya daripada apa? Mengorbankan orang lain untuk kepentingan apa? Coba ketika dulu sidang umum MPR menurunkan Gus Dur. Kalian mungkin masih kecil ya. Hah? Nah, mungkin masih belum paham gitu ya. Kan bisa saja kompromi kan? Bisa saja kompromi. Kompromi ya sudah, kamu maunya apa? Kepada para politisi mau duduki apa, menteri apa? Yang penting saya tetap menjadi presiden. Tapi kan nggak mau kompromi. Demi apa? Kepentingan rakyat secara keseluruhan kan? Akhirnya apa? Lebih baik dia mengorbankan dirinya turun dari jabatan presidennya. Untuk apa? Kepentingan orang banyak. Daripada apa? Coba kalau misalnya diadukan antara jagoan-jagoan itu sama orang-orang lain, kan kita menjadi apa? Perang saudara. Itu kan membahayakan kehidupan berbangsa dan negara. Nah itulah jadi pemimpin. Jadi apa? Berfungsi sebagai apa? Perisai yang mengayomi, yang bisa menjadi tameng, bisa menjadi member bagi apa? Kepentingan rakyatnya. Inilah prinsip perpolitikan menurut Islam. Sekali lagi dalam hadis pertama tadi apa? Bahwa dalam satu kelompok kecil pun kita harus ada pemimpin. Kemudian yang kedua yang menjadi prinsip adalah apa? Pemimpin itu harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga apa? Landasan dalam kepemimpinan itu yang harus menjadi landasan adalah apa? Kecintaan dalam persaudaraan antara pemimpin dan rakyatnya dalam pengikutnya. Berikutnya apa? Menaati imam itu ketika Pak imam melakukan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan syariat. Jadi as-sam'u wa ta'atu ala mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha fa in aqwa bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Jadi kita mendengarkan dan taat kepada seseorang yang berkuasa kepada kita itu, baik itu disukai ataupun tidak disukai, harus taat, suka ataupun tidak suka, selama keputusannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir yang menjadi prinsip dalam fikih siasah menurut hadis itu apa? Bahwa pemimpin itu bukan malah mengorbankan rakyatnya, tetapi apa? Menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi tempat berlindungnya rakyat, bukan malah apa? Memanfaatkan rakyat untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya. Baik, kira-kira Indonesia udah kayak begini belum sih? Ada yang seperti itu, ada juga yang banyak juga yang apa? Yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hadis Nabi. Baik, saudara sekalian, sekarang menurut kaidah-kaidah umum kita selesaikan. Menurut kaidah-kaidah umum. Ini sesungguhnya sih sudah kita bahas pada bab 1 ya, kaidah-kaidah umum. Ini. Yang pertama, la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Ini yang tidak adanya saja. La siyasata illa ma wafaqa syar'a. Tak ada siasat
Atau siasa itu hanya yang berkesesuaian dengan syariat. Jadi politik itu hanya yang berkesesuaian dengan syariat. Nomor 2 sama al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Yang ketiga juga sama taghayyurul ahkami bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal awaidi wan niyati. Yang keempat daf'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ini juga sudah. Idza tu'aridu al-mufsidatani ru'ya a'dhamuha diraran birtikabi akhafihima. Al-maslahatul 'ammatu muqaddamatun 'ala al-maslahatil khassah. Tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahat. La yajuzu tarkul muhaqqaqi li ajlil mauhub. Nah, ini penting nih. Jadi dalam perpolitikan itu termasuk juga dalam kehidupan kita la yajuzu tarkul muhaqqaq. Muhaqqaq itu yang realistik. Ajil mauhum, karena mencari sesuatu yang masih dalam angan-angan. Jadi saudara, ini kita ini hidup harus realistis. Jangan apa? Jangan meninggalkan sesuatu yang sudah pasti. Demi apa? Demi apa? Sesuatu yang diangan-angankan. Jadi hidup ini apa? Yang muhakik saja. Yang realistik. Yang realistik, yang ada, yang kenyataan. Jadi begitupun dalam apa? Mengatur negara. Jadi tidak apa? Tidak berangan-angan sesuatu yang tidak terukur. Jadi apa itu? Harus terukur semuanya. Jadi apa? Jangan mengejar-ngejar sesuatu yang berupa angan-angan, yang berupa apa namanya itu? Yang berupa cita-cita yang tak terukur, tapi yang apa itu? Yang konkret saja. Kemudian berikutnya al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini mungkin paling Anda apa ya? Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama tetapi baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Ini berarti apa? Kita jangan meninggalkan tradisi yang baik, tetapi kita juga apa? Ketika ada sesuatu yang baru yang lebih baik, maka itu apa? Kita juga ambil. Tapi jangan begini, istri lama yang masih cantik tetap kita pelihara dan kita tambah dengan istri yang muda dan lebih cantik, gitu ya. Ini boleh juga, patokan itu boleh dipakai begitu. Boleh. Jadi al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita harus memelihara yang lama, yang masih baik itu pelihara. Tetapi kalau ada hal-hal baru yang sifatnya inovatif dan lebih menguntungkan, lebih baik, lebih bermaslahat, itu juga apa? Ambil. Contoh seperti apa? Seperti apa? Bukan, ini dalam kehidupan. Dalam kehidupan seperti apa? Seperti apa? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti apa? Pancasila yang sudah apa? Sudah mendarah daging dan sudah terbukti bisa mempersatukan bangsa, itu kan apa itu? Al-qadim as-shalih, itu baik kan? Al-qadim al-baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Dulu pemilihan presiden itu dipilih oleh MPR. Sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Hasil apa itu? Nah, itu mungkin apa itu? Wal akhdhu bil jadidil aslah. Cara baru yang lebih apa? Maslahat. Lebih maslahat atau apa itu? Justru memadaratkan. Memadaratkan, jadi bentrong antara dua kelompok kan? Nah, maka harus kembali kepada apa? Kira-kira cara yang lama dan dipilih kembali oleh apa? MPR. NU sudah mengusulkan untuk pemilihan pemimpin daerah itu dilakukan oleh apa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk apa? Menghemat anggaran. Coba itu keluar duit zaman kampanye itu berapa itu? Kalau pasangan ada 5, satu pasangan keluar 5M, berarti berapa M itu? 25M keluar.
Tapi nggak ada yang cuma 5M. 5M itu pemilihan kumuh, pemilihan kepala desa. Kalau pemilihan apa itu? Pemilihan bupati itu mungkin 50M, mungkin 100M, mungkin berapa kalau ingin menang kan? Kalau ingin menang itu kan apa itu? Al-mauhub ya. Berikutnya ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini prinsip juga. Sesuatu yang secara keseluruhan kita belum bisa mencapainya, maka jangan ditinggalkan semua. Apa dulu yang bisa kita ambil, apa dulu yang bisa kita peroleh. Jadi jangan ditinggalkan semuanya. Bagaimana dalam hadis Nabi, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukan semampumu. Jangan apa itu? Ya ingin sempurna tetapi tidak dilaksanakan. Ad-dararu la yajalu bid-darari mithlih. Al-yaqin la yajalu bisyak. Al-yaqin yajalu bisyak mithlih. Kalau itu sudah kita bahas. Baik, itu saudara sekalian, prinsip-prinsip dasar berpolitik di dalam Islam. Nah, kita harus mencoba menginternalisasi prinsip-prinsip itu ke dalam kehidupan perpolitikan di negara kita. Siapa yang harus mencobanya? Ya kita sendiri. Siapa tahu nanti itu ada di antara kalian menjadi kepala desa, ada di antara kalian menjadi apa? Gubernur, ada menjadi RT, ada menjadi RW, ada menjadi PUU, ada yang menjadi anggota dewan, dan seterusnya.